Ya, pemirsa, hari ini uji coba jalur Sudirman Tamrin bagi pesepeda road bike sebagai upaya menjadikan sepeda sebagai salah satu transportasi pilihan. Gubernur DKI Jakarta mendorong pemberian insentif untuk karyawan yang bersepeda ke kantor. Sepeda saat ini telah menjadi pilihan moda transportasi selain kendaraan bermotor. Tren bersepeda juga meningkat sejak pandemi, seiring keinginan masyarakat untuk hidup sehat. Di ibu kota ada 62 km jalur khusus sepeda, yang mana 11 km merupakan jalur permanen. Pemprov DKI Jakarta mendorong warganya untuk berkegiatan dengan sepeda. Gubernur Anies bahkan mendorong pemberian insentif bagi karyawan yang bersepeda ke kantor. Kami berharap juga kepada perusahaan-perusahaan, pada perkantoran untuk memberikan insentif bagi karyawan yang kesehariannya menggunakan sepeda. Bisa mulai dari penambahan atau subsidi premi asuransi, bisa dengan memberikan kemudahan untuk akses fasilitas, sehingga bersepeda itu menjadi sesuatu yang didukung oleh lingkungan. Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan setiap gedung perkantoran menyediakan 10% lahan parkirnya untuk sepeda. Hari ini Pemprov DKI Jakarta akan menguji coba jalur sepeda di Jalan Sudirman Tamrin yang akan dimulai pukul 5 hingga 6.30 pagi. Para pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda permanen. Uji coba yang dimulai hari ini hingga Jumat disambut baik para pesepeda. Kalau menurut saya sih sah-sah aja sih Mas, selagi tidak mengganggu perjalanan dari roda 2 atau roda 4 sih, ya sah-sah aja sih menurut saya. Harus taati aturan Mas. Kalau kita keluar jalur nanti membahayakan diri kita sama orang lain, itu kan kita harus saling berbagi jalur. Kita nggak tahu orang itu buru-buru berangkat kerja, ada yang kencang larinya, ada yang pelan. Akan ada penambahan jalur sepeda sepanjang 101 km. Sehingga pada akhir 2021, Jakarta memiliki jalur sepeda sepanjang 170 km. Hal ini tentu untuk mengakomodasi warga ibu kota yang telah menjadikan sepeda sebagai sarana transportasi bekerja hingga beraktivitas. Sanksi tilang bagi pesepeda bandel yang tidak di jalurnya terus digodok. Meski dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 122 telah mengatur aturan larangan pesepeda menggunakan jalur kendaraan bermotor jika tersedia jalur khusus. Namun belum ada sanksi dan juga aturan sehingga belum diindahkan para pesepeda. Dalam beberapa kesempatan masih ada banyak pesepeda bandel yang menggunakan jalur bermotor sehingga membahayakan dirinya dan pengendara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Wah, kalau misalkan pesepeda untuk ke kantor ini dapat insentif, sepertinya akan makin banyak karyawan yang beralih nih transportasinya. Aku juga kayaknya sedikit tertarik ya untuk beralih transportasi ke sepeda. Menggelitik karena adanya insentifnya itu ya. Insentifnya. Nah, cuman balik lagi kebijakan kantor masing-masing. Betul. Ingin memberikan insentif itu kepada karyawannya pakai sepeda? Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana uji coba jalur khusus untuk pesepeda road bike, ada rekan kami Yasmina Tania yang sudah berada di jalur Sudirman Tamrin. Selamat pagi, Yasmin, bisa diceritakan nggak sih tujuan dan mekanisme jalur sepeda yang diuji ini seperti apa? Ya, selamat pagi Arlista dan juga Pram. Tepat sekali hari ini merupakan hari pertama uji coba jalur lintasan road bike di sekitar kawasan Sudirman Tamrin. Tepatnya dimulai dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan. Dan memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Barat, ini sudah banyak pesepeda road bike yang melintas di kawasan ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait mekanisme dan juga aturan dari percobaan ini, uji coba kali ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak, bisa diinformasikan kepada kami Pak untuk jadwal dan juga dalam pelaksanaan uji coba kali ini, bisa jelaskan seperti apa Pak? Baik, hari ini kami bersama-sama dengan jajaran kepolisian itu melaksanakan uji coba
lintasan road bike di Jalan Sudirman Tamrin, dan uji coba ini waktunya dibatasi hanya pukul 5 sampai dengan 6.30. Harapannya para penggiat road bike yang menjadikan sepeda sebagai alat sport pada jam 5 sampai dengan jam 6.30 ini dapat menggunakan lintasan yang ada di Jalan Sudirman Tamrin ini, lajur paling kiri untuk kegiatannya. Lalu Pak, jika nanti tetap ada pesepeda yang melewati waktu yang sudah ditentukan, itu seperti apa Pak tindakannya Pak? Bagi para pesepeda yang menggunakan lintasan road bike ini setelah pukul 6.30, itu semuanya wajib menggunakan lajur paling kiri, menggunakan lajur sepeda permanen. Jadi setelah 6.30 semuanya wajib menggunakan lajur sepeda permanen yang ada di kawasan ini. Pak, apakah ada tambahan pembatas Pak untuk membedakan lintasan road bike dengan kendaraan bermotor lainnya Pak? Pada uji coba ini untuk pembatas fisik lintasan road bike belum, tetapi kami sosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk jam 5 sampai dengan jam 6.30 itu lintasan lajur paling kiri itu diperuntukkan bagi lintasan road bike, di mana untuk kendaraan bermotor itu bisa menggunakan lajur tengah, lajur 2 dan 3. Pak, dari pihak Dinas Perhubungan sendiri Pak, terkait keamanan yang dipersiapkan sejauh ini seperti apa Pak? Bagaimana? Terkait keamanan Pak? Ya, baik, tentu dengan kita melakukan uji coba lintasan ini, maka aspek keselamatan dan keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan kita harapkan itu lebih terpenuhi. Kita ketahui bahwa sebelumnya para penggiat road bike ini yang berada di Jalan Sudirman Tamrin itu kadang berada di jalur paling kanan, berada di tengah, sehingga tidak tercipta kondisi ketertiban lalu lintas. Oleh sebab itu, mulai hari ini dilakukan uji coba dan keseluruhannya wajib menggunakan lajur paling kiri. Paralel dengan itu, kami juga melakukan perhitungan, menilai, dan tentu dari keseluruhannya kita akan masuk pada kajian terkait dengan regulasinya ke depan. Jadi sejauh ini Pak, apakah sudah ada sanksi yang mulai diberlakukan Pak? Mungkin kepada para pesepeda yang nakal gitu Pak, melanggar? Untuk sanksi tentu ini menjadi kewenangan rekan-rekan kepolisian, tetapi kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mendorong kepada bagaimana kami melakukan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami bahwa jalan ini adalah jalan bersama, digunakan oleh seluruh masyarakat yang beraktivitas ataupun melintas di kawasan ini. Ada jalan untuk pejalan kaki, trotoar sudah disiapkan, ada lajur sepeda untuk para pesepeda, ada lajur untuk kendaraan bermotor, dan tentu ada juga waktu yang disiapkan bagi para penggiat olahraga yang menjadikan sepeda sebagai alat sport, bukan sebagai alat transportasi. Tentu disiapkan lajur paling kiri dengan waktu yang tadi jam 5 sampai dengan jam 6.30. Pak, lalu Pak, rencana ke depannya Pak untuk DKI Jakarta sendiri Pak, idealnya Pak untuk panjangnya jalur sepeda ini berapa sih Pak? Sesuai perencanaan, target kami adalah sekitar 500 km jalur sepeda. Ini akan dicapai pada tahun 2030. Dan tahun ini sesuai dengan target adalah akan dibangun lebih kurang 101 km jalur sepeda. Ya tentu di dalamnya ada ada percampuran, ada yang memang dedicated untuk pesepeda seperti yang ada di Sudirman Tamrin ini, ada juga yang sifatnya adalah mixed traffic. Pak, lalu Pak, yang terakhir Pak, apakah ada imbauan khusus Pak terhadap pesepeda road bike ataupun pengendara lainnya setelah saat ini sudah mulai diberlakukan uji coba lintasan road bike Pak? Kami menghimbau kepada masyarakat, baik itu para pesepeda, para pengguna kendaraan bermotor, untuk selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan arahan petugas di lapangan, sehingga tercipta kondisi ketertiban, kelancaran lalu lintas di Jakarta. Dan dengan demikian, maka kita juga menjaga ketertiban kota Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Syafrin atas waktunya dengan iNews. Terima kasih Pak. Ya, Arlista, Pram dan juga pemirsa, memang hari ini sudah kembali dimulai uji coba jalur lintasan untuk sepeda road bike, dan
hingga 7 hari ke depan, dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 11 Juni 2021. Dan memang diimbau bagi para pesepeda road bike ataupun non-road bike dan juga pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan demi keselamatan bersama. Arlista dan juga Pra. Ya baik, terima kasih banyak Yasmin Atania langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, tepatnya di Bundaran HI, tepatnya di jalur uji coba road bike ya. Betul. Semoga juga para pesepeda ini memahami aturan supaya tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran dan saling menghargai pengguna jalan. Iya, dan jangan saling iri ya, karena banyak pengendara motor ini yang justru berpendapat kenapa pesepeda yang tidak membayar pajak justru mendapatkan prioritasnya. Ini jangan Sebenarnya untuk disalahartikan seperti keselamatan itu. satu sama lain ya, Betul. sebagai pengguna jalan. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini Pemprov DKI Jakarta kembali menguji coba lintasan road bike dari Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang. Ya, antusiasme pesepeda pun meningkat dalam uji coba ketiga tersebut. Pemprov DKI Jakarta kembali menguji coba Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang sebagai jalur khusus sepeda road bike. Uji coba ketiga ini dilakukan pada Sabtu kemarin dan Minggu pagi tadi. Sama seperti uji coba sebelumnya, uji coba kali ini digelar dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Selama uji coba, sejumlah jalan ditutup, seperti di flyover Saharjo dan putaran depan City Walk. Uji coba ini mendapat antusiasme tinggi dari para pesepeda. Pada uji coba kedua terjadi peningkatan sebesar 74% jumlah pengguna road bike yang beraktivitas di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang. Berikutnya, pada saat pelaksanaan uji coba kami juga sudah menerima masukan terkait dengan aspek teknis dan operasional yang nantinya akan dituangkan ke dalam regulasi yang saat ini sedang disusun untuk kemudian menjadi dasar penetapan lintasan Jalan Layang Nontol sebagai area lintasan road bike. Pemprov DKI masih mengkaji beberapa aspek teknis sebelum menjadikan jalan ini sebagai jalur road bike permanen. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi. Pemirsa, seperti seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan diperkosa saat berada di kamar indekosnya. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda berikut.